Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel UKS Karya Laksana, insya Allah di video kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang salah satu niat sholat sunat nih. Niat sholat sunat yang hanya ada di bulan Ramadan. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang satu niat, yaitu niat sholat sunat tarawih. Nah, mungkin berkaitan dengan sholat sunat tarawih ini ya, banyak sekali apa ya sebutannya gitu, ada yang menyebut tarawih, ada yang menyebut terawih, taraweh gitu ya, banyak berkaitan dengan sholat sunat tarawih ini. Nah, cuman yang lebih spesialnya lagi, sholat sunat tarawih itu hanya adanya di bulan Ramadan ya, seperti yang tadi dibilang, bahwa sholat sunat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan Islam yang lainnya, semacam Muharram, Mulud, dan Rajab misalkan ya. Nah, tidak ada selain di bulan Ramadan. Nah, makanya jangan lupa nih buat teman-teman sahabat channel UKS Karya Laksana, jangan sampai tidak melaksanakan sholat sunat tarawih. Nah, bagaimana cara daripada pelafalan sholat sunat tarawih ini? Nah, mungkin sahabat channel UKS Karya Laksana juga masih pada bingung atau nggak tahu nih bagaimana cara pelafalan daripada niat sholat sunat tarawih ini. Nah, yuk kita belajar di sini sama-sama yuk. Yuk, Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Yuk sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu adalah pelafalan daripada niat sholat sunat tarawih kalau misalkan posisi kita sebagai makmum. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan gini, sahabat channel UKS Karya Laksana, ada yang dipercaya nih buat menjadi imam sholat sunat tarawih. Nah, gini caranya, Bismillah, lapalnya ya, lapal daripada niat sholat sunat tarawih, posisinya menjadi imam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, itu adalah lafaz daripada niat sholat sunat tarawih, posisinya menjadi imam. Nah, untuk sedikit penjelasannya nih tentang sholat sunat tarawih. Yang pertama tadi, sholat sunat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak akan dijumpai di bulan-bulan selain bulan Ramadan ya. Nah, kemudian sholat sunat tarawih ini dikerjakannya juga memiliki waktunya. Waktunya kapan nih? Nah, waktunya adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat isya sampai sebelum kita melaksanakan sholat subuh atau sebelum masuk waktu sholat subuh. Nah, itu adalah jangka waktu yang yang diperbolehkan untuk kita mengerjakan sholat sunat tarawih ini. Nah, jadi sholat isya dulu. Nah, terus udah sholat isya. Nah, kalau misalkan kita mengacu kepada keunggulan atau keabdalannya, kita melaksanakan sholat sunat ba'da isya dulu. Nah, baru mengerjakan sholat sunat tarawih ini. Nah, gitu. Berapa rakaat? Nah, untuk masalah rakaatnya, dalam sholat sunat tarawih ini, ada yang mengerjakannya 8 rakaat, ada juga yang mengerjakannya 20 rakaat. Nah, mungkin di masing-masing tempat mungkin beda ya, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Namun untuk cara pelafalan niatnya tetap sama yang tadi, usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, gitu. Untuk cara pelafalannya itu tidak berbeda gitu, tetap sama, cuman jumlah rakaatnya yang berbeda. Nah, terus
Kalau misalkan kan tadi jumlah rakaatnya itu 20 rakaat ataupun ada yang 8 rakaat gitu ya. Kenapa yang apa di lapad daripada niatnya itu rokaat ini, sedangkan rokaat ini itu kan 2 rakaat. Nah, untuk apa pengerjaannya itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, jadi kalau misalkan nih sahabat channel UKS Karya Laksana mengerjakan sholat sunat tarawihnya 8 rakaat, nah berarti apa menjadi 4 kali salam. Nah, begitu berarti kalau misalkan 20 rakaat menjadi 10 kali salam. Nah, gitu. Untuk cara pelafalan niat daripada salat sunat tarawih itu sama ya, seperti yang tadi. Nah, gitu. Jadi, ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang mengerjakan 20 rakaat. Nah, gitu. Mana nih yang lebih baik? Nah, dua-duanya juga baik. Cuman yang nggak baik itu yang nggak mengerjakan salat sunat tarawih ya. Ya gitu, makanya usahakan gitu ya, karena ini momen spesial gitu, hanya ada di bulan Ramadan, jangan sampai kita kelewatan gitu ya, melewatkan sholat sunat tarawih ini gitu, hanya ada apa ya, hanya ada di bulan Ramadan aja gitu, kita nggak akan mungkin menjumpai sholat sunat tarawih di bulan Muharram gitu ya, kita nggak akan menjumpai sholat sunat tarawih di bulan Rajab gitu ya, hanya ada di bulan Ramadan saja gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ya, mana nih yang baik antara 8 rakaat sama yang 20 rakaat? Dua-duanya sama baik. Yang nggak baik mah yang nggak mengerjakan sholat sunat tarawih, itu aja jawabannya gitu ya. Nah, gitu. Jadi untuk pelafalan sholat sunat tarawih itu tadi usoli sunat tarawih ini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, yang menjadi imamnya usoli sunat tarawih ini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Untuk hukum daripada sholat sunat tarawih ini adalah hukumnya menempati hukum sunat muakad. Apa itu sunat muakad itu ya? Sunat muakad itu sunat yang dikukuhkan atau bisa dikatakan diharuskan gitu ya. Sunat yang sangat dianjurkan gitu. Ya, mungkin salah satu daripada alasannya mengapa dikukuhkan adalah ya itu hanya terdapat di bulan Ramadan aja gitu. Makanya kita sebisa mungkin jangan sampai kita bolong lah gitu untuk masalah urusan sholat sunat tarawih ini. Nah, gitu ya. Itu apa penjelasan daripada sholat sunat tarawih. Apa sih keutamaan daripada sholat sunat tarawih? Itu banyak sekali. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terdapat pada sholat sunat tarawih. Nah, apa di samping kita apa ya membahas tentang bulan Ramadan gitu, apa pahalanya berlipat gitu ya. Nah, salat sunat tarawih ini juga memiliki banyak keutamaannya. Salah satu yang mungkin udah apa yang gak asing lagi di telinga kita adalah salah satu keutamaan yang terdapat ketika kita sholat sunat tarawih adalah dapat menghapus dosa-dosa yang telah lampau. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang sholat sunat tarawih ini. Yuk, sebelum diakhiri kita sama-sama belajar dulu nih. Sama-sama kita lapalkan lagi niatnya. Usolli sunnata tarawihi rokataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Untuk jadi imamnya, usolli sunnata tarawihi rokataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Gitu. Itu adalah sedikit penjelasan tentang salat sunat tarawih ini. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan salat sunat tarawih ya. Nah, jangan lupa lagi nih waktunya yang tadi ya, setelah sholat isya dan sebelum memasuki waktu subuh. Nah, jadi kalau misalkan sahabat channel UKS Karya Laksana mau mengerjakan sholat tarawih, kan suka ada yang kesiangan nih. Kadang mungkin apa kekenyangan gitu ya waktu berbuka sehingga ketika adzan isya belum ke masjid, terus udah beres sholat isya, terus si imam langsung setelah sholat isya beres
sholat sunat ba'diyah isya udah, langsung mengerjakan sholat sunat tarawih. Nah, kita baru datang nih. Nah, posisinya gitu itu kayak gimana? Apakah kita harus melakukan sholat sunat tarawih dulu, baru sholat isya, atau kita melaksanakan sholat isya dulu? Nah, berhubung ini sholat tarawih dikerjakannya setelah sholat isya, maka walaupun imam sedang mengerjakan sholat sunat tarawih, kita posisinya belum mengerjakan sholat isya, maka kita harus mengerjakan sholat isya terlebih dahulu. Nah, baru kita melaksanakan sholat sunat tarawih ini. Nah, jadi jangan sampai kita mendahulukan yang sunat tapi menomorduakan yang wajib. Nah, jadi kita harus mengerjakan sholat isya dulu, baru sholat sunat tarawih. Nah, begitu. Itu untuk tata cara atau sedikit lah ya pembahasan kita tentang sholat sunat tarawih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan jangan lupa untuk dihafalkan niatnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.